Jumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini saya masih akan mengupas perintah-perintah dari CMD, karena ternyata memang tanpa sepengetahuan banyak orang, CMD ini sangat penting di belakang layar, sekali lagi di belakang layar. Tapi kalau hal yang praktis-praktis saja, saya kira mayoritas hampir 90% memakai. Yang penting komputer bisa mendukung pekerjaannya. Sehingga kalau di dalam aplikasi perkantoran hanya yang penting bisa ketik-mengetik dengan Microsoft Word, membuat tabel-tabel dan rumus-rumus yang simple, sederhana dengan Microsoft Excel, kemudian membuat tayangan-tayangan presentasi yang simple, sederhana dengan PowerPoint, dan seterusnya. Sementara ada yang suka mencoret-coret, gambar-gambar, desain-desain, ada Corel Draw dan juga Photoshop. Nah, tetapi di balik itu semua, ya, ternyata CMD ini bisa kemana-mana, bisa ke word processing, bisa ke spreadsheet, bisa ke presentation, bisa ke programming, terutama yang utama di programming, dan juga bisa ke desain-desain. Nah, terkait dengan perintah CFD yang berhubungan dengan pemrograman atau coding, kita telah mempelajari ada perintah-perintah ren atau rename, copy, ya, CLS. Hanya 3 itu. Nah, pada video kali ini saya akan memberi inspirasi apa yang disebut dengan batch file atau suatu file yang berextension 3 huruf B, A, dan T. Ya, B, A, T singkatan dari batch. Batch nulisnya BATCH, batch file. Nah, maka kita ikuti tayangannya atau simulasi sebagai berikut ini. Ya, saya simulasikan dengan 2 buah tayangan atau tampilan layar. Yang pertama, ciri khas dari CMD adalah layar background hitam semacam ini, tulisannya putih. Yang satu aplikasi umum yaitu Microsoft Excel. Sebenarnya mau Word boleh, PowerPoint boleh ya, tetapi beberapa contoh di dalam video-video saya terdahulu saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Ya, maka di dalam simulasi ini pun saya akan masih memanfaatkannya. Nah, perintah-perintah yang sudah kita lihat pertama kali adalah menuju ke suatu drive, kita tekan D.2 karena drive yang akan kita tuju adalah drive D. Kemudian untuk menuju ke suatu folder tertentu, istilah lain dari folder ada directory, disingkatnya change directory atau CD, backslash tujuannya mana, misalnya tujuannya ketikkan. Nah, kemudian ada perintah dir, ya, melihat isinya semacam itu. Kemudian kita juga sudah mengenal perintah ren, perintah copy, dan CLS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perintah baru, yaitu tentang yang namanya copycon. Jadi copy di sini bukan suatu perintah untuk mengcopy, tapi perintah untuk membuat suatu file. Jadi copycon itu istilahnya buatlah file gitu ya. Jadi kalau dua kata pertama copy, kedua con itu artinya buatlah file. Sehingga file apapun yang kita buat terserah kita. Misalnya apa kabar? Apa kabar? Ini kan 8 huruf ya. Apa kabarmu misalnya ya. Apa kabarmu? Kalau kita tekan enter, dia akan menuju ke lembar garis kosong di bawahnya, artinya kita siap untuk mengetikkan sesuatu. Salah satu perintah di dalam ini, ya, apa kabarmu itu teks sebetulnya. Tapi nanti akan kita lihat lah. Nah, sekarang misalnya misalnya, hai kawan, apa kabarmu? Kabar saya baik-baik dan sehat selalu. Terima kasih. Ini adalah membuat file teks atau
word processing sederhana bisa lewat seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita sebetulnya bisa ketik banyak dengan di enter, ganti baris dan seterusnya ya, tetapi kita ya oke lah kita enter ini baris kedua dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah selesai Anda bisa tekan Ctrl C, maka satu file copied. Maka perhatikan satu file copied ini artinya sebuah file tercopy atau sebuah file tercreate, terbuat gitu ya. Nah, maka sekarang kalau kita kaitkan dengan Microsoft Excel kita, ya, di sini kalau kita open file, ya, file open, kemudian kita arahkan ke drive di mana folder berada. Ya, kita masuk ke drive di mana folder kita menyimpan file tersebut di drive D, ya. Ya, seperti biasa kita masuk ke drive D, kemudian foldernya ketikkan. Nah, di sini kita double klik. Nah, di sini tentu file yang kita buat apa covernya nggak ada ya. Kenapa? Karena di sini yang kita open, yang kita buka adalah all file Excel atau all Excel files di sini. Maka supaya apa kabarmu bisa masuk di sini, kita klik ya file of type-nya. Di sini kita klik, kemudian pilihlah all files atau bintang titik bintang. Bintang yang pertama itu mewakili nama file, bintang setelah dot atau bintang setelah titik itu mewakili extension. Kita klik bintang-bintang, maka apa kabar masuk ke sini. Nah, sekarang kalau ini kita double klik, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya export atau import text ya. Nah, di sini kita klik next saja, tidak masalah ya. Atau langsung finish juga tidak apa-apa. Karena preview sudah muncul di sini. Kita klik finish saja langsung. Nah, di sini juga muncul. Walaupun di situ ada warning-warning miliknya Microsoft Excel. Di sini kita silang aja enggak apa-apa. Aman ya. Nah, di sini dia otomatis dipecah-pecah dalam satu sel sendiri. Ya kan? Macam itu. Walaupun kalau kita sebagai seorang ahli spreadsheet ya, bisa double klik supaya rapi. Ini boleh digabung lagi dengan tanda sama dengan di sini, kemudian klik di sini, kemudian digabung dengan tanda dan. Walaupun nanti nggak ada tanda spasi ya, kita lihat. Jadi save tanda tanya. Jadi save angka 7 ya. Save angka 7 itu tanda dan. Kalau kita tekan enter juga sama. Nah, lucu jadinya ya. Itu kalau kita mengimportnya dengan cara finish ya. Sekarang kita tutup ini ya, kita tutup atau kita buat file baru aja dulu, new file. Sehingga sekarang ada dua buah file aktif. Yang ini kita tutup, don't save. Ulangi ya, file open. Kemudian ini sudah tertayang, langsung double klik saja. Maka dia akan tanya lagi seperti tadi. Kalau yang pertama langsung saya finish. Sekarang kita ada pilihan next. Nah, ini pecah-pecah. Nah, kalau nggak jadi di back. Maka Anda bisa memilih dengan delimited. Delimited itu seperti apa? Ini kita tadi kan fixed width, ya kan? Sekarang delimited. Ini ada penjelasannya, tapi kita coba next. Nah, di sini langsung kita next lagi, ya. Terus kita pilih teks. Jadi dia sebagai teks. Maka dia jadinya sebagai teks, tidak perlu lagi dengan tanda dan apa. Oke, dengan demikian terbuktilah bahwa file CMD yang kita buat dengan CMD juga bisa diterima di program
bukan word processing, yaitu spreadsheet seperti Microsoft Excel ini. Oke, ya itu ya. Demikian informasi awal yang saya bisa sampaikan terkait peran dari Microsoft Excel yang dikonekkan dengan CMD atau sebaliknya ya. Semoga tayangan ini menginspirasi Anda. Kalau Anda terinspirasi dan suka dengan video saya ini, silahkan di like dan share ya, supaya banyak teman, relasi, siapapun yang ingin meningkatkan kompetensinya juga ikut kompeten pada akhirnya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini, silahkan bantu saya dengan subscribe ya, karena subscribe itu konon gratis kan, tidak bayar ya. Tapi pahala Anda besar karena menyenangkan saya dan memotivasi saya untuk selalu rajin untuk mengupload video-video pembelajaran IT di YouTube. Demikian. Oke. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.